Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinkes Kota Sukabumi merespon kasus dugaan malpraktik yang menewaskan Muhammad Kenzi Arifin. Menurutnya imunisasi dilakukan sesuai dengan standar kesehatan. Diduga karena kedapatan sedang berbuat mesum di area parkiran mal, sepasang kekasih terlibat saling kejar dengan petugas sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bandung. Domba yang hendak diantar ke pemesan untuk disembelih nyasar ke atap warga di Cianjur. Momen Idul Adha kemarin diwarnai kejadian lucu, salah satunya seekor domba yang akan diantar kepada pemesan untuk disembelih malah naik ke genting rumah warga di Kabupaten Cianjur. Tak butuh waktu lama, domba itu akhirnya berhasil dievakuasi. Ini di atas genteng, tuh. Loh kok ada domba di atap rumah warga? Kira-kira domba ini mau ngapain ya? Domba yang hendak diantar kepada pemesan untuk disembelih kabur karena saat itu penjual tidak mengikat domba dengan tali. Karena posisi atap rumah sejajar dengan jalan yang dilalui, sehingga domba dengan mudah nyasar ke atap rumah. Keberadaan domba di atap rumah warga ini tidak terjadi begitu saja. Domba ini diduga stres karena banyak anak-anak yang mengikutinya saat akan diantar kepada pemiliknya. Sehingga domba berusaha kabur menaiki genteng rumah warga. Dia tahu itu takut sama anak-anak, kebetulan kan banyak anak-anak, entah takut gimana gitu domba. Pas saya lihat kembali udah ada di atas gentengnya domba. Tapi itu posisi dari darat ke genteng kan cukup tinggi ya Kang? Apa berdekatan? Enggak itu antara genting dan tanah itu hampir rata. Peristiwa lucu ini terjadi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Cianjur. Tak butuh waktu lama, domba ini pun bisa dievakuasi dan langsung diberikan kepada pemesan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Saat Idul Adha kemarin, jasa giling daging di Tasikmalaya sangat dicari warga. Banyak warga yang menggiling daging kurban untuk dijadikan bakso. Ramainya pelanggan membuat usaha tersebut menangguk keuntungan. Idul Adha membawa berkah bagi jasa penggiling daging, karena banyak warga yang datang ke tempat ini untuk menggiling daging kurban miliknya. Seperti yang terlihat di penggilingan daging di Tasikmalaya. Sejak pukul 3 pagi, jasa giling daging sudah menerima order. Jika biasanya mereka bekerja hingga pukul 9 pagi, kali ini mereka tutup hingga malam hari. Daging yang digiling pun kebanyakan daging sapi untuk diolah menjadi bakso. Dapat berapa kilo Ibu? Dapat 2 kantong. Semua digiling? Enggak. Oh. 3 aja. Ini buat apa rencananya? Dibikin buat apa? Bakso. Oh. Meski ramai, namun jumlah konsumen pada Idul Adha tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tapi ada yang mereka datang memang bawa daging kurban? Banyak. Dan mayoritas ya, saat ini mayoritas mereka ya? Sekarang mundur. Oh gitu. Dan seperti tahun kemarin. Oh, siap. Ramean tahun kemarin ya? Banyak yang kurban. Oh gitu ya. Jadi masih ramean tahun kemarin ya Pak? Iya. Biasanya jasa giling daging kebanjiran order selama sepekan ke depan. Untuk biaya penggilingan daging sendiri cukup terjangkau, Rp10.000 per kilogram. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Pasar hewan di Tasikmalaya kembali dipenuhi oleh anak sapi atau yang juga dikenal dengan sebutan pedet. Karena permintaan anak sapi tinggi, harganya pun ikut mahal. Lebaran Idul Adha telah usai. Pasar hewan di Tasikmalaya kembali dipenuhi oleh anak sapi atau pedet. Hal itu memang menjadi tradisi karena banyak warga yang mencari anak sapi untuk dipelihara, agar pada saat Idul Adha tahun depan anak sapi tersebut bisa dijual kembali. Kebanyakan warga yang datang biasanya bekerja sebagai peternak. Karena permintaan yang tinggi, harga anak sapi pun ikut tinggi, mahal dibanding hari biasa. Satu ekor anak sapi bisa dijual hingga 15 juta rupiah, padahal saat hari biasa, harga anak sapi hanya 8 juta rupiah per ekor. Udah
lebaran haji yang pedet gini lakunya nih. Yang lakunya ya. Harganya lumayan mahal ya Pak ya? Lumayan lah. Oh gitu. Naik berapa ribu Pak ini? Berapa Ini juta? kalau hari-hari biasa paling juga 8.000 ya. 8.000 sekarang kan 10.500 juga. Naiknya lumayan lah. Lumayan ya. Karena memang saat ini lagi banyak permintaan ya Pak ya? Ya, permintaannya lagi banyak kalau udah lebaran haji ini. Nantinya anak sapi bisa dijual kembali seharga 21 juta rupiah per ekor pada Idul Adha tahun depan. Diperkirakan harga anak sapi akan mahal hingga 2 pekan ke depan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Kepadatan arus balik libur Idul Adha terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55 di Kabupaten Karawang. Kepadatan terjadi karena tingginya volume kendaraan dari ruas tol Cipali dan Purbalenyi menuju Jakarta. Ribuan kendaraan memadati ruas tol Cikampek arah Jakarta Selasa dini hari. Kendaraan datang dari arah tol Cipali, Jawa Tengah, dan Purbalenyi, Bandung. Pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan rendah karena tingginya volume kendaraan. Kondisi kian merayap karena kendaraan pribadi bercampur dengan truk-truk besar sehingga laju kendaraan melambat. Ribuan kendaraan ini membawa pemudik arus balik libur Idul Adha bersama warga yang kembali dari liburan panjang di sejumlah tempat wisata di Bandung. Sementara kondisi arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek dan Bandung terpantau lancar. Syamsun Nur Syam melaporkan dari Karawang.